Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahra dengan NIM 2210202015. Di sini saya dari kelas PAI-A angkatan 22. Saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Yang baiklah, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Baiklah, surah Al-Fatihah tersebut adalah surah pembuka di dalam Al-Quran, memiliki 7 ayat, dan surah ini adalah surah yang sering disebutkan dan kita bacakan setiap hari pada ibadah kita 5 waktu. Dan surah ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, beliau surah tersebut memiliki ayat pertama dengan pembacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan isi kandungan tersebut yang pertama ada tentang tauhid. Tauhid tersebut terlihat pada ayat kedua dan ayat kelima yang mengandung penghormatan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Itu terlihat pada ayat ke-5 dan ayat ke-7 yang mengandung penghormatan kepada Allah melalui ibadah. Jadi isi kandungan dari surah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Bahwasanya surat Al-Kafirun ini artinya orang-orang kafir dan memiliki 6 ayat di dalam surah ini. Isi kandungan dari surah ini adalah pernyataan tentang penegasan bahwasannya umat muslim tidak akan menyembah seperti apa yang orang-orang kafir sembah, serta begitu juga penegasan bahwasanya kesesamaan umat muslim sangat berbeda, atau keagamaan umat muslim itu sangat berbeda dengan agama orang-orang kafir, serta penolakan atas ajakan dari orang-orang kafir untuk mengikuti agama mereka. Serta bisa kita ketahui dalam isi kandung ini memiliki ajakan toleransi dari umat Islam untuk mengajak toleransi kepada umat pada orang-orang kafir, karena orang-orang Islam Muslim tidak ingin mengikuti apa yang orang-orang kafir sembah. Ada juga cerita di balik kisah Al-Kafirun. Maka dari situ isi kandungan ini memiliki seperti ajakan bertoleransi terhadap beragama. Surah Al-Falaq, isi kandungan dari surat Al-Falaq. Al-Falaq ini surah ke 113 dalam Al-Quran yang berisi 5 ayat. Di ayat artinya adalah waktu Al-Falaq ini waktu subuh. Jadi surah Al-Falaq ini menjelaskan tentang perlindungan dari kejahatan di waktu malam. Jadi surah ini mengandung perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Kejahatan ini berupa sihir, hasad, dengki, dan segala hal bencana yang akan datang kepada kehidupan kita. Dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas sebelum tidur, meniupkan kedua telapak tangannya dan mengusapkan kepada mukanya dan seluruh tubuhnya supaya terhindar dari penyakit hasad tersebut. Itu dilakukan pada malam hari, karena dalam surah ini artinya kan waktu subuh, maka dengan waktu-waktu malam, di waktu-waktu itulah Allah Subhanahu di waktu-waktu itulah kita berdoa dan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke 112 dalam Al-Quran yang berisi 4 ayat yang berarti tentang keesaan Allah. Di ayat ini menjelaskan tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diranakan. Jadi surat ini menekankan tentang penolakan segala yang menyangkutkan kepadanya, bahwasannya apakah Allah itu diranakan ataukah Allah itu beranak, seperti yang ditanya-tanyakan oleh orang. Karena di surah ini adalah jawaban
bahwasannya surah Al-Ikhlas ini menjawab tentang pertanyaan orang yang menanyakan bahwasannya apakah Allah itu diranakan atau apakah Allah itu punya anak. Tapi surah ini menjelaskan menjawab tentang jawaban tersebut bahwasannya Allah itu tidak diranakan dan tidak juga beranak. Jadi surat ini membuat kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam surah ini juga menjelaskan tentang Allah itu bersifat Esa, satu. Nah, Allah itu satu, Allah itu Esa, dan keutamaan yang bisa didapat bagi orang Muslim apabila menghayati ayat ini, bahwasanya di 4 ayat surah Al-Ikhlas ini, apabila kita hayati, maka kita akan tersentuh hati kita tentang keesaan Allah, dengan tentang bagaimana sih keesaan Allah, bagaimana rasa kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya, bagaimana rasa kita Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keesaan yang Ia berikan kepada kita. Surah Nasr adalah surah ke-110 di dalam Al-Quran dan memiliki 3 ayat. Surah An-Nasr juga disebut dengan surah kemenangan karena menceritakan tentang kemenangan terhadap umat Islam. Surah An-Nasr ini mengajarkan kita bagaimana caranya bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Isi kandungan pendidikan di surah Al-Mujadilah. Jadi surah Al-Mujadilah ini artinya wanita yang mengajukan gugatan, dan dinamakan juga dengan surah Al-Mujadalah karena artinya pengajuan atau bantahan, karena diceritakan tentang bantahan seorang wanita di dalam surah ini. Di dalam surah ini menjelaskan tentang adab sopan santun di dalam majelis, dengan adab sopan santun yang dilakukan di dalam majelis, dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Serta surah ini memiliki 22 ayat di dalamnya. Surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman adalah surah ke-55 di dalam Al-Quran, dan arti surah Ar-Rahman adalah yang maha pemurah. Di surah ini menjelaskan tentang kasih sayang Allah yang berlimpah ruah kepada kita umatnya, dan memberikan nikmat-nikmat kepada kita sebagai hambanya yang begitu luas dan begitu banyak untuk di dunia maupun di akhirat. Surah An-Nisa ayat 8 dan 146. Surah An-Nisa ayat 8 menjelaskan tentang waris, menggambarkan tentang waris, dan ketika pembagian waris, maka datangkanlah kerabat-kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka bagikanlah separuh harta tersebut kepada mereka, dan berikanlah perkataan-perkataan baik kepada mereka. Selanjutnya An-Nisa 146 menjelaskan tentang orang-orang yang munafik, yang masih diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal. Apabila mereka bertaubat dengan benar, maka pertaubat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan di surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan tentang bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan sholat. Ayat ini menjelaskan tentang cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya umat muslim, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cobaan tersebut kita harus selalu beribadah dan selalu bersyukur dalam cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan tentang Imran, orang tua Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, tentang karakter bertakwa dengan cara berinfak, dengan menahan amarah dan berbuat baik kepada orang lain sesama manusia. Surah Al-Anfal ayat 27, Allah menegaskan 2 prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memenuhi amanah dengan bertanggung jawab. Yang kedua, larangan berkhianat. Surah Al-Ahqaf ayat 13 menjelaskan pentingnya istiqomah pada diri seorang muslim. Istiqomah ini adalah dengan melakukan beribadah atau keteguhan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ladang pahala bagi seorang umat muslim. Selanjutnya, surah Al-Furqan ayat 63 menjelaskan
tentang orang-orang yang tawadu, yang mereka memiliki kelebihan tetapi mereka tidak menyombongkan dan tidak membangga-banggakan kelebihan mereka tersebut, karena keyakinannya semata-mata kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat Islam tentunya harus menjauhi sifat sombong, karena sifat sombong itu adalah sifat yang tercela dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 27 menjelaskan tentang kehidupan kaum jahiliyah yang mubazir. Mereka menyia-nyiakan waktu, dan sifat mubazir tersebut adalah sifat yang sangat dilarang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat mubazir, waktu kita akan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan manfaat dari waktunya tersebut. Surah An-Nahl ayat 114 menjelaskan menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, karena makanan halal tersebut bisa berbuat baik dan positif kepada diri kita, dan makanan yang haram akan berbuat negatif kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk berjudi dan minum khamar, karena banyak sekali mudarat di dalam berjudi dan minum khamar. Di dalam minum khamar banyak sekali sifat-sifat yang negatif yang masuk ke dalam diri kita, karena perbuatan yang haram pasti yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan perbuatan tersebut, banyak kali syaitan yang merasuki diri hambanya atau kita sebagai umatnya, karena syaitan tersebut ingin kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampun apabila ada kata-kata yang kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.